menjelaskan dengan kejadian adanya pemotongan PKH oleh kader oknum ya, oknum ini, bagaimana tanggapan Ibu sebagai ketua penerbit? Ini sih murni godaan kali ya, hilaf gitu, karena saya dari awal-awal nggak pernah ada yang seperti itu gitu. Mungkin karena kemarin kan pencairan itu sebulan sekali karena COVID. Nah di bulan ini, di bulan kemarin itu per 3 bulan gitu. Mungkin ada celah lah gitu loh, karena melihat uang besar, jadi mungkin kayak gitu. Itu ada berapa penerima manfaat yang dipotong? Ini juga ada 6 sih, 6. Ada 6. Dengan besaran nominal berapa? Permasalahan tentang pemotongan PK ini yang pertama dan yang terakhir kali, dan udah diselesaikan secara kekeluargaan, dan uang-uang yang itu kehilapan ini akan dikembalikan Hari ini. jadi permasalahan udah clear sebenarnya itu, dan bahkan yang itu mengembalikan diri seperti itu. Tapi Jadi, kan murni kehilapan. Nah sejauh ini Pak, kontrolisasi atau mungkin dari Ibu atau dari Pak Kades sendiri sejauh apa sih sampai bisa terjadi yang banyak kecolongan ya untuk ada pemotongan? Dan di sini juga saya dengar kartu ini sendiri tidak dikasihkan ke penerima langsung tapi dipegang sama oknum tersebut. Enggak, jadi kartu itu di KPM. Cuma ketika ketua yang bersangkutan tahu pencairan diambil. Gitu. Kolektif ya Bu? Nah, Berarti dengan secara langsung meminta PIN-nya ya? iya. Tapi apakah itu diperbolehkan Bu? Sedangkan Tidak itu kan boleh. privasi ya? Tidak boleh. Itu cuma memang ada sebagian KPM yang saya emang nggak bisa nitip aja ke ketua, ada yang seperti itu gitu. Padahal sudah saya edukasi gitu, sendiri aja atau sama anak, atau kalau mau sama ketua ikut gitu. Nah, si KPM ini tahu nggak Bu nominal yang keluar atau bantuan yang keluar itu berapa besar? Tahu. Jadi kalau mereka biasa nerima per 3 bulan 1.500.000, terus kok sekarang diambil lewat ketua itu cuma 500, ya jadi tahu kan, oh nggak adanya sekian gitu. Nah, tindakan selanjutnya Bu, untuk Saya keluarkan dari ketua. hanya dikeluarkan dari ketua. Dikeluarkan, ada sanksi juga gitu, ada sanksi juga. Apakah akan berlanjut ke tindak hukum? Ini kan udah selesai secara kekeluargaan, dan ketuanya juga akan membayar gitu. Mintaan maaf dari oknum tersebut dan uang dikembalikan. Tapi itu kan tidak menggugurkan proses hukum Pak. Bagaimana itu? Ya kalau kami, namanya itu masyarakat kami, sebisa-bisa kan kita melindungi masyarakat walaupun salah, tapi ada kekeluargaan. Artinya yang bersangkutan sudah berjanji bikinnya tidak akan mengulang, bahkan akan mengundurkan diri. Itu kan kalau kami anggap sudah selesai. Untuk di tingkat desa Untuk ya? di tingkat desa sudah selesai, karena yang bersangkutan juga mau mengembalikan gitu. Baru taunya proses ini yang pertama dan yang terakhir kali yang saya bilang tadi. Saya baru tahunya juga kan baru kemarin sore, makanya kita ambil tindakan langsung. Nah, itu agar tidak berkembang ke yang lain seperti itu. Ada warga yang mengadu atau seperti itu? Ada warga yang mengadu seperti itu, melaporkan, makanya langsung saya tindak lanjuti. Alhamdulillah hari ini juga tidak dalam waktu 24 jam sudah selesai. Selesai. Nah, untuk penyerahan atau pengembalian uang itu langsung ke warga yang bersangkutan atau Langsung ke KPM-nya langsung yang bersangkutan. disaksikan oleh? Ada pendamping PKH langsung Pendamping. seperti itu. Jadi saya selaku kepala dusun, ya intinya pertama menghimbau kepada seluruh kader atau anggota ketua PKH untuk jangan coba-coba bermain lah, walaupun itu nilainya kecil atau besar, karena ini masalahnya program-program pemerintah ya. Jadi sedari dulu kami selalu memantau perkembangan PKH ini, alhamdulillah berjalan baik. Cuma mungkin di tahun ini ada kejadian yang sampai ibu-ibu dan bapak-bapak tahu. Kami dari pihak pemerintah khususnya Desa Sukakarya dan Dusun 3 selalu menghimbau bahwa bantuan apapun, sekecil apapun, jangan ada pemotongan dan pengurangan sedikit sebesar apapun terhadap para penerima gitu Bu. Nah, ini kan sudah terjadi ya Pak ya? Yeah. Apakah ada tindak lanjut dari pihak pemerintah desa sendiri itu? Secara kekeluargaan sudah kami selesaikan di desa, namun karena tadi para korbannya tidak hadir di desa, hanya para pelaku saja, ya kami kembalikan kepada semua korban. Kalau memang korbannya menerima, ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua selesai sampai di sini. Namun ketika korban itu memang mau melanjutkan ke ranah hukum, karena ini bersifat mungkin korupsi ya Bu ya, ya itu kembali kepada korban. Nggak bisa melarang. Ya nggak bisa melarang, dan kami pun hanya bisa menghimbau mungkin ya, itu yang terbaik lah menurut aturan dan tata cara hukum yang berlaku di negara kita. Nah, Seperti itu. untuk meluruskan simpang siur nih Pak, sebenarnya berapa sih Pak jumlah KPM itu Pak? Kalau secara keseluruhan satu dusun saya kurang tahu, cuman menurut informasi yang di RT 5 dan RT 6 itu ada 28 KPM. Sementara
dugaan sementara yang dipotong itu kurang lebih ada 10 orang. Itu rata-rata dari 300, 400 bahkan ada yang sampai 500 per KPM ya. Motif pemotongannya itu seperti apa sih Pak? Mereka mengambil di ATM, umpama dapat 800 atau itu diambil dulu 500, baru setelah itu diambil lagi 300. Nah yang 500-nya ini diserahkan kepada pemegang KPM. Nah yang 300-nya itu yang diambil sama mereka. Itu berdasarkan pengakuan mereka tadi pagi di kantor desa ya Bu ya. Jadi seperti itu. Berarti ATM-nya sendiri dipegang oleh kader, oknum kader. Kolektif lah. Dikolektif oleh ketua RT masing-masing ini ya. Contoh kejadian yang di RT 5 dan 6 ini memang terkolektif gitu ya. Jadi seluruh penerima KPM kartunya dikumpulkan di ketua RT. Itu kan ada PIN ya Pak ya, privasi berarti itu apakah itu diperbolehkan Pak dipegang oleh kader itu? Sebetulnya sangat nggak boleh dan saya juga kurang mengerti ya sampai ini kok bisa kayak gitu kan. Seharusnya kalau penerima KPM ini tidak bisa menggunakan pengambilan uang lewat ATM kan ada anak atau ahli waris sebetulnya ya. Dengan kejadian ini mungkin suatu pembelajaran buat kader-kader yang lain juga ya Pak ya. Apakah ada pesan moral yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka itu? Iya, saya menghimbau kepada seluruh kader atau para ketua KPM baik itu yang di tingkat desa maupun yang di tingkat RW, tingkat RT. Ke depan ini untuk lebih berhati-hati lah ya. Berhati-hati dalam rangka menyikapi tugas-tugas baik ini yang di pemerintah. Dari pemerintah baik itu bantuan sosial berupa bansos atau berupa bantuan lain termasuk PKH ini. Karena ini benar-benar program pemerintah yang harus kita dukung, kita kawal dan kita salurkan sebaik-baiknya. Nah, terutama kalau yang sudah terjadi, saya juga tidak punya kewenangan untuk menilai atau memutuskan hal ini. Ya kita kembali serahkan kepada yang lebih berwenang dalam hal ini jajaran kepolisian atau pemerintah desa atau pemerintah kecamatan. Yang jelas saya menghimbau kepada seluruhnya, khususnya warga masyarakat Kampung Cijulang, jangan lagi untuk mengadakan titip-menitip ATM ke depan untuk menghindari hal-hal seperti yang sudah terjadi seperti ini.